Bertemu lagi dengan Subriko Channel. Kali ini kita akan membahas tentang tag prosedur. Belum kita lanjutkan pembahasan kita, ada baiknya jika kita memahami dulu definisi tag prosedur. Dengan pemahaman definisi ini, kita akan memiliki kesamaan persepsi tentang apa itu tag prosedur. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan KBBI, tag prosedur adalah teks yang berisi tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau suatu pekerjaan. Nah, untuk itu ada baiknya kita kenali dulu ciri-ciri tag prosedur. Adapun ciri yang bisa kita kenali, yang pertama adalah tag prosedur itu menggunakan kalimat perintah atau larangan. Nah, ini contohnya: tuangkan, letakkan, tiriskan, warnai, tunggulah, dan lain-lain. Nah, kemudian ciri yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan atau bisa juga kita kenal pedoman kegiatan. Nah, ciri yang ketiga adalah menggunakan kata kerja aktif. Contohnya kata memakai, mencampur, memanaskan, berdekatan, dan lain-lain. Ciri yang keempat adalah menggunakan konjungsi atau kata hubung. Contohnya kata selanjutnya, lalu, berikutnya, kata dan, kata maka, dan lain-lain. Nah, ciri tag prosedur yang kelima adalah terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Maksudnya dalam tag prosedur itu ada ketentuan bahan atau ada aturan bahan dan cara penggunaannya. Ciri yang keenam adalah menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Waktu ini bisa meliputi pagi, siang, malam, jam, hari, dan lain-lain. Sementara itu, kalau kata yang menyatakan tempat, yaitu bisa menunjukkan lokasi, bisa menunjukkan wadah atau tempat, bisa menunjukkan kemasan, dan lain-lain. Nah, kemudian kata yang menunjukkan cara, yaitu langkah penggunaannya. Nah, kemudian ciri yang ketujuh yaitu terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Maksudnya dalam tag prosedur ini terdapat tahapan yang dilakukan secara sistematis atau secara berurutan. Nah, kemudian ciri yang kedelapan, tag prosedur itu bersifat objektif. Maksudnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi tidak bersifat imajinatif. Objektif itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, kemudian ciri yang kesembilan, tag prosedur itu disusun secara informatif. Maksudnya tag prosedur ini berisi informasi, bukan berisi imajinasi. Nah, inilah ciri-ciri tag prosedur yang bisa kita pahami. Berikutnya kita uraikan jenis tag prosedur. Nah, jenis tag prosedur ada 3 jenis. Yang pertama adalah tag prosedur sederhana. Tag prosedur sederhana ini berisi beberapa langkah saja, atau mudahnya tag prosedur sederhana ini menguraikan tentang prosedur yang sederhana. Contohnya prosedur mengoperasikan setrika. Nah, ini kan suatu kegiatan yang sederhana, jadi tahapannya itu bisa dikategorikan tag prosedur sederhana. Nah,
untuk jenis yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Nah, dikatakan teks prosedur kompleks karena terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Dengan kata lain, teks prosedur kompleks ini jenjangnya atau tahapannya itu lebih rumit. Contohnya, prosedur pembayaran bukti pelanggaran lalu lintas atau yang biasa kita kenal dengan tilang. Nah, ini prosedurnya lebih rumit daripada teks prosedur sederhana tadi. Nah, adapun jenis teks prosedur yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Jenis teks prosedur ini merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tetapi tujuannya tetap sama. Tujuannya tetap bisa dicapai. Contohnya cara memasak mie instan. Maksudnya bisa dibolak-balik itu, kalau kita masak mie instan itu tidak harus dimulai dari merebus air, kemudian mendidihkan air, memasukkan mie, memberi bumbu, mengaduk, dan menyajikan. Tidak harus itu, tetapi bisa kita balik. Nah, kita balik itu langsung saja kita kasih air panas, kemudian kita aduk-aduk sambil kita kasih bumbu. Nah, itu juga bisa. Itu maksudnya teks prosedur protokol. Artinya prosedurnya bisa dibolak-balik, tetapi tujuannya adalah sama, yaitu memasak mie instan. Nah, itulah jenis-jenis teks prosedur. Dan kita uraikan struktur teks prosedur. Nah, secara umum teks prosedur memiliki struktur seperti yang kita lihat. Yang pertama adalah judul. Judul ini merupakan nama dari teks yang disajikan. Ya, jadi setiap teks itu akan lebih lengkap jika ada judulnya. Nah, setelah itu barulah tujuan. Nah, tujuan ini merupakan pernyataan pembuka. Maksudnya dalam teks prosedur ini disampaikan teks ini akan menguraikan tentang tahapan-tahapan apa atau akan menguraikan langkah-langkah apa. Nah, kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah. Maksudnya inilah inti dari teks prosedur, yaitu petunjuk yang harus dilakukan. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang terakhir adalah simpulan atau interpretasi atau penegasan ulang. Simpulan ini yang menunjukkan bahwasanya langkah-langkah yang telah kita lakukan itu bisa mencapai apa yang kita tuju. Nah, inilah struktur teks prosedur: judul, tujuan, langkah-langkah, dan simpulan. Selanjutnya kita akan menguraikan tentang contoh-contoh teks prosedur. Nah, contoh-contoh ini untuk memperkuat pemahaman kita tentang teks prosedur. Nah, contoh yang pertama adalah contoh teks prosedur sederhana, yaitu cara membuat akun Instagram di HP Android. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dijeda pada bagian ini, kemudian dibaca secara detail satu persatu langkah-langkah yang disajikan untuk membuat teks prosedur sederhana cara membuat akun Instagram di HP Android. Contoh yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, teks prosedur kompleks ini tingkatannya lebih rumit daripada teks prosedur sederhana. Nah, di sini kita sajikan cara membuat paspor.
Nah, cara membuat paspor ini prosedurnya lebih kompleks daripada cara membuat akun Instagram tadi. Nah, Anda bisa menjeda pada bagian ini untuk membaca secara teliti langkah-langkah atau cara membuat paspor. Nah, selanjutnya kita sajikan contoh teks prosedur protokol. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, teks prosedur protokol ini langkah-langkah atau tahapannya itu bisa dibolak-balik, tidak harus berurutan seperti yang tersaji di sini. Nah, untuk itu silakan dijeda pada bagian ini untuk memahami lebih detail teks prosedur protokol. Nah, Anda bisa memperdalam sendiri dengan menjeda bagian ini. Ya, demikian uraian tentang teks prosedur. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih.